Salam keajaiban. Ya, harapan saya semuanya selalu dalam keajaiban-keajaiban positif yang mengiring karya kita semua di masa pandemi ini. Ayo, kita lebih berkreasi, lebih berinovasi, ciptakan keajaiban itu. Jangan menunggu. Oke. Kemarin saya sempat cerita, ya habisnya banyak orang nanya tentang hipnotis, gendam, sehingga sedikitlah kasih pengertian. Nah, bagaimana kita misalkan janji saya itu kemarin adalah membahas tentang state hipnotis. Jadi hipnotis untuk kepentingan hiburan. Apa sih yang mesti dipersiapkan agar pertunjukan itu berhasil, pertunjukan itu sukses? Ini penting nih. Mau ngomong apa yang ini para hipnotiser ya, mau teori apapun, kita tahu bahwa saya di belakang layar sebagai kreatif juga yang mempersiapkan tayangan yang menghebohkan dan pertama kali di Indonesia bersama generasi pentagram Romy Rafael. Baru muncul yang lain-lain. Sedikit batuk gak apa-apa ya, yang penting sehat. Nah, bagaimana kita bisa berhasil untuk membuat hiburan state hipnotis? Pertama, bikinlah skrip, bikinlah ide-ide ya, bikinlah ide-ide yang tentunya menghibur, menggembirakan. Sebab ingat bahwa di panggung, orang menonton pertunjukan di panggung itu tentunya butuh hiburan. Jika tontonan itu menghibur, wah tentunya kita akan mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Ingat bahwa kita harus mempunyai skrip, ide-ide tentang permainan yang akan kita tampilkan. Dan permainan itu jangan otoriter. Otoriter maksudnya jangan udah ini aja, tapi diskusikanlah dengan tim. Ini kalau mainan ini gimana? Nanti efeknya seperti ini dan akan seperti ini. Itu dibahas. Sisi-sisi lucunya. Kemudian dampak efek dari permainan itu. Itu penting dibahas. Ya, karena semua permainan dalam hipnotis itu bisa berisiko. Berisiko apa? Berisiko tentunya satu ya, merasa kok rasanya dikerjain ya, resiko moralitas
Kemudian tentunya ada resiko bisa mengalami kecelakaan. Saking totalnya atau apa, terjatuh atau apa ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Antisipasi. Setelah ketemu ide ya, kemudian nanti pelaksanaannya akan seperti apa ya. Pertama tadi ketemu ide dan dibahas dengan tim ya. Kemudian eksekusi. Eksekusinya adalah apa? Kemudian kalau di panggung, eksekusi itu harus diiringi dengan musik ya. Musik penghantarnya apa? Ya kan? Kemudian kalau perlu musik pengiring ketika mereka dalam pengaruh sugesti itu apa jika diperlukan ya. Kemudian tentunya dampak efek-efek yang lain ya. Lantas yang ketiga adalah preparation, persiapan. Persiapan adalah butuh berapa orang? Misalkan 30 orang. Siapkan 30 orang itu misalnya mau pakai kursi semua. Ingat, terkadang 30 orang ini tidak semuanya bisa berhasil dalam pengaruh sugesti ya. Mungkin ada dari 30 bisa 20 yang serius, yang bisa dalam pengaruh, namun dalam pengaruh sekali ya lebih ke dalam lagi hanya 15, kemudian yang bisa beraksi hanya 5 atau berapa. Ini sudah diantisipasi dulu ya, mengantisipasi. Kemudian dalam eksekusi pelaksanaannya ketika apa yang kita harapkan itu sudah sampai dan orang masih dalam pengaruh sugesti, itu seyogianya ada tim lain yang turut menjaga. Menjaga artinya menjaga untuk mengantisipasi, ya kan? Mengantisipasi karena bisa kredit, bisa tidak efeknya itu. Kalau permainan itu di panggung saja itu mudah, ya kan? Jika tetap di tempat duduk itu lebih mudah lagi, ya kan? Hanya perlu antisipasi kursinya, tempat duduknya itu. Jangan sampai patah ataupun terjatuh. Tapi kalau seseorang ini yang kena pengaruh ini harus berputar di panggung dalam pikiran yang dikendalikan atau sampai ke penonton. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena di penonton itu banyak hal yang tidak terduga. Banyak hal yang tidak terduga. Itu. Nah, yang terpenting dari ini adalah ketika selesai, ditutuplah, disugestilah dengan pikiran-pikiran positif. Sehingga seseorang yang telah ikhlas dan rela untuk turut partisipasi itu mendapatkan fantasi, imajinasi, satu petualangan yang bisa membangkitkan spirit semangatnya masing-masing. Seperti itu. Tidak banyak ya, simple aja. Karena untuk persiapan satu pagelaran hiburan
Nah, yang lainnya membahas bagaimana detailnya, ya sudah, ayo kapan ngobrol dengan saya. Begitu. Coba aja. Atau kalau mau nyoba, di antara misalkan lagi di ngumpul dengan teman-teman, dicoba aja. Tapi ingat, jangan mencari permainan yang berisiko. Jangan mencari permainan yang kira-kira nanti efeknya itu ke moral, ya kan. Tapi carilah permainan-permainan sehingga ketika selesai orang ditanya, gue tadi ngapain ya? Ah, lu gini, dia bisa juga mempunyai kebanggaan, aku dalam pengaruh sesuatu yang baik. Begitulah. Salam keajaiban.